Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah perjalanan mendalam tentang ketahanan hidup manusia. Ini topik yang relevan banget, sangat menguatkan, dan aku yakin di titik tertentu dalam hidup kita semua pasti membutuhkannya. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, hari ini kita bakal ngebedah secara komprehensif sebuah buku yang luar biasa banget. Judulnya, Badai Pasti Berlalu, Bila Kembali Lagi Tetaplah Berdiri Tegar, karya Dr. Rahmat Maulana. Buku ini tuh sama sekali bukan cuma teori kaku, tapi benar-benar kompas praktis dan penuh empati buat siapa aja yang lagi ngelewatin masa-masa terberat dalam hidupnya. Ibaratnya, ini adalah peta jalan menuju ketangguhan diri. Oke, kita masuk ke bagian 1, prolog, memahami badai kehidupan. Di bagian prolognya, buku ini ngingetin kita sama satu fakta yang sebenarnya bikin lega banget. Bunyinya gini, hidup tidak pernah berjalan sepenuhnya lurus. Setiap orang, tanpa terkecuali, akan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai badai kehidupan. Sadar nggak sih betapa membebaskannya kalimat ini? Kesulitan yang tiba-tiba datang, krisis finansial, patah hati, atau kegagalan karir, itu semua bukan semacam hukuman personal dari alam semesta buat kamu. Itu hal yang super wajar, universal, dan ya, nggak bisa kita hindari sebagai manusia yang lagi berproses. Terus Dr. Rahmat Maulana ngajak kita mikir, dari mana sih sebenarnya badai ini datang? Jadi ada dua sisi nih. Di satu sisi ada faktor eksternal yang benar-benar mutlak di luar kendali kita, kayak bencana alam, pandemi global yang mendadak muncul, atau guncangan ekonomi. Tapi, coba kita jujur sama diri sendiri. Seringkali kita justru jadi arsitek dari badai kita sendiri. Faktor internal kayak pola pikiran selalu negatif, kebiasaan buruk yang dibiarin, sampai trauma masa lalu yang nggak pernah diobatin, itu yang sering banget jadi pemicu utama krisis yang kita alami. Paham dari mana asal badai kamu secara jernih, itu adalah langkah awal menuju kebebasan sejati. Lanjut ke bagian 2, membangun ketangguhan mental. Ketangguhan mental itu pada dasarnya adalah kemampuan kita buat tetap kuat, tangguh, dan gak gampang nyerah, walaupun lagi dihadapkan sama tekanan luar biasa, kesulitan berlapis, atau kegagalan yang menyakitkan. Tapi poin krusial yang perlu kita tanamkan di sini adalah, ini tuh bukan bakat mistis bawaan lahir loh. Ketangguhan mental itu murni sebuah keterampilan. Coba bayangin kayak otot psikologis. Dan sama kayak otot fisik di tubuh kita, dia cuma bisa membesar dan menguat lewat resistensi, latihan yang konsisten, dan kesadaran diri yang dilatih setiap hari. Lalu, gimana dong persisnya cara kita ngelatih otot mental ini? Dr. Maulana ngerangkum 3 pilar inti yang bisa langsung kita praktekkan. Pertama, terima realitas dengan lapang dada. Stop nguras energi buat nolak fakta dari apa yang udah terjadi. Kedua, latih mindfulness atau kesadaran penuh. Ini tuh berfungsi sebagai jangkar, biar kita nggak gampang hanyut ke bawah arus emosi sesaat pas krisis tiba-tiba datang. Dan yang ketiga, ini esensial banget, fokuslah 100% cuma pada hal-hal yang ada di bawah kendali kamu. Konsep ketangguhan ini sejalan banget sama pemikiran berlian dari Khalil Gibran. Dia bilang, out of suffering have emerged the strongest souls. The most massive characters are seared with scars. Dari penderitaanlah muncul jiwa-jiwa terkuat. Ini pengingat yang indah banget kalau bekas luka emosional yang kamu bawa saat ini bukanlah tanda kelemahan atau produk cacat. Sebaliknya, bekas luka itu adalah bukti otentik kalau kamu udah masuk ke dalam api kesulitan, berhasil bertahan, dan ditempa jadi pribadi yang jauh lebih solid. Sekarang kita masuk ke bagian 3, strategi menghadapi masa krisis. Di buku ini juga dikasih panduan bertahan hidup yang taktis banget, biar kita nggak tenggelam dalam kepanikan yang merusak. Langkah pertama, tetap tenang dan ambil jeda. Ngasih jeda sebelum kita ngerespon krisis itu adalah kunci kebijaksanaan. Jangan asal reaktif. Langkah kedua, tentuin prioritas utama. Selesain krisisnya satu-satu. Jangan nyoba ngeberesin semuanya sekaligus, karena itu cuma bakal bikin frustrasi. Langkah ketiga, bangun lingkaran sosial yang positif. Dan langkah keempat, manfaatin dukungan komunitas. Ingat, ngaku kalau kamu butuh bantuan itu bukan kelemahan, tapi kecerdasan bertahan hidup. Kamu sama sekali nggak harus ngelewatin badai ini sendirian. Nah, ada satu konsep psikologis yang ditekankan di sini, mengakar dari karya legendaris Stephen Covey, yaitu lingkaran pengaruh. Pas kamu lagi ada di tengah pusaran krisis, pusatin energi berharga kamu murni buat tindakan, respons, dan keputusan kamu sendiri. Kalau kamu buang energi buat ngeratapi cuaca yang buruk, mikirin opini orang, atau nyeselin hal yang jelas-jelas di luar kendali kamu, wah, kamu bakal kehabisan bahan bakar jauh sebelum badainya usai. Jadi, kelolalah energi kamu layaknya seorang ahli strategi. Masuk ke bagian 4, melihat cahaya di balik kesulitan. Pemikiran psikiater Viktor Frankl ini dalam banget dan patut kita renungkan. What is to give light must endure burning. Apa yang memberi cahaya harus rela menahan rasa terbakar.
Penderitaan, rasa sakit, dan ujian bertubi-tubi yang mungkin lagi kamu alami sekarang seringkali merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembakaran itu. Dan percayalah, proses pembakaran yang menyakitkan itu kelak bakal ngasilin cahaya kebijaksanaan yang luar biasa terang. Cahaya yang bahkan bisa kamu bagikan buat nerangin jalan orang lain yang lagi tersesat. Biar bisa ngelihat cahaya tersebut, kita harus mulai ngubah pertanyaan di kepala kita. Dari keluhan, kenapa sih ini terjadi sama aku? Diubah jadi pertanyaan pertumbuhan. Apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Kegagalan itu selalu jadi guru yang paling jujur kalau kita mau dengerin. Terus, cobalah berlatih buat bersyukur, bahkan buat hal-hal paling sederhana di tengah kekacauan. Dan yang paling menakjubkan dari semuanya, ubah rasa sakit yang kamu rasakan jadi bahan bakar murni buat ngambil tindakan positif. Alihin kemarahan dan kesedihan kamu jadi dorongan buat bangkit. Lanjut ke bagian 5, berdamai dan membangun kembali. Dr. Maulana memetakan jalan penyembuhan pasca badai ini dengan sangat runtut. Langkah pertama, maafin diri kamu sendiri atas kesalahan dan keputusan keliru di masa lalu. Langkah kedua, lepasin beban ekspektasi yang udah nggak relevan sama hidup kamu hari ini. Langkah ketiga, terima keadaan kamu saat ini secara utuh tanpa penolakan sedikit pun. Dan keempat, susun deh visi hidup pasca badai yang baru. Ingat aja kalimat ini, masa lalu adalah sekolah kamu belajar, bukan tempat tinggal kamu. Sekarang saatnya mendesain masa depan dengan tujuan yang jauh lebih jernih dan kuat. Buat benar-benar ngerasain kebebasan emosional dalam proses ngebangun kembali ini, kita perlu meresapi wawasan psikologis dari Carl Jung. Apa yang Anda lawan, tetap bertahan. Apa yang Anda terima, berubah. Ini fakta yang nggak bisa dibantah soal perlunya penerimaan radikal. Semakin keras kamu nolak kenyataan pahit gara-gara badai itu, semakin lama penderitaan itu nyiksa batin kamu. Tapi kalau kamu terima realitasnya secara penuh, perlahan kamu bakal mulai melihat jalan keluar yang jelas buat melangkah dan berubah. Dan akhirnya kita sampai di bagian 6, kesimpulan. Tetap berdiri tegar. Pelajaran paling penting yang harus kamu ingat dari seluruh pembahasan kita hari ini adalah badai kehidupan itu nggak pernah datang semata-mata buat ngancurin kamu. Sama sekali nggak. Badai itu datang buat ngebentuk, menempa, mengikis kelemahan kamu, dan nyiapin kamu jadi pribadi yang jauh lebih tangguh dan bijaksana. Coba deh mulai mandang kesulitan bukan sebagai sebuah kutukan, melainkan sebagai ruang tempa. Biar apa? Biar potensi terbesar yang selama ini tertidur dalam diri kamu akhirnya kepaksa buat keluar. Sebagai penutup, epilog buku ini ngasih kita sebuah jaminan yang sangat menenangkan dan melegakan hati. Tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Bahkan badai terkuat pun pada akhirnya akan mereda. Langit yang gelap akan kembali terang. Ini adalah pengingat buat kita kalau waktu itu terus berjalan. Apapun kesulitan yang sedang kamu pikul di pundak kamu hari ini, seberat apapun rasa sakitnya, yakini aja di dalam hati kalau badai itu pasti akan berlalu. Sebelum selesai, aku mau ninggalin kamu sama satu pertanyaan penting buat direnungin. Badai kehidupan selanjutnya pasti bakal datang lagi di masa depan. Itu udah hukum alam yang gak bisa kita ubah. Tetapi, dengan semua taktik, kebijaksanaan, dan kekuatan mental baru yang udah kita pelajarin bareng-bareng hari ini, seberapa tegar kamu bakal berdiri saat menghadapinya nanti? Terima kasih banyak udah bergabung dalam pembahasan materi kali ini. Tetaplah tangguh, teruslah bertumbuh dari setiap rintangan, dan sampai jumpa.